Haleluya. Shalom, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sebagai anak-anak muda sedang mendapat tantangan yang begitu berat. Ya, krisis yang ditimbulkan oleh karena virus corona telah berdampak meluas kepada berbagai-bagai aspek kehidupan. Dan juga tidak luput bahwa kita anak-anak muda juga bisa kena dampak atas virus corona ini. Tetapi dalam kondisi seperti inilah seringkali kekristenan kita, iman kita diuji. Sebab kita sudah banyak belajar tentang banyak tokoh-tokoh yang muncul dari sejak zaman muda, bukan pada waktu kondisinya sedang baik-baik saja. Ya, orang-orang yang sedemikian luar biasa muncul dan dipakai Tuhan secara luar biasa, justru kemunculannya itu berada di tengah-tengah kondisi krisis. Ya, oleh karena itu, topik hari ini yang saya mau sampaikan adalah, guys, kualitas kita itu dinilai justru di tengah-tengah kondisi sedang krisis ini. Ya, oleh karena itu topik hari ini khusus saya sampaikan kepada anak-anak muda bahwa kualitas keimanan kita, kualitas pendidikan kita, kualitas ketahanan kita itu justru diuji di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit seperti ini. Itu sebabnya salah satu tokoh yang akan kita angkat yang sejak dari muda dia telah mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga dia memiliki kualitas yang luar biasa adalah Daniel. Saya kategorikan Daniel sebagai orang yang punya kualitas karena begini. Daniel ini sejak dari muda telah memiliki pendidikan yang luar biasa, memiliki jabatan yang luar biasa. Raja silih berganti, tetapi wakil raja tetap Daniel. Berarti Daniel ini sebagai anak muda sejak dari mudanya punya kualitas iman yang luar biasa, punya kualitas pendidikan yang luar biasa, punya kemampuan inteligensia ternyata 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang yang paling cerdas di zaman itu. Sehingga pertanyaan yang mendasar yang akan kita pikirkan bersama hari ini adalah apa sih yang menjadi rahasia sehingga Daniel memiliki anak muda yang memiliki kualitas yang luar biasa, yang sejak dari muda sampai masa tuanya tetap memiliki kedudukan yang istimewa di setiap raja yang sedang memerintah. Bagian pertama yang membuat Daniel begitu berkualitas adalah karena Daniel itu dia benar-benar menjaga makan dan menjaga minuman. Nah, mungkin ini sesuatu yang mungkin bagi kita anak-anak muda rasanya nggak penting. Saya ingin ingatkan bahwa cara hidup kita sejak dari muda itu akan menentukan nanti saat kita usia lanjut itu seperti apa. Orang-orang tua yang sekarang ini hidup bergumul dengan sakit-sakitan itu karena sejak dari muda mereka tidak pernah menjaga kesehatannya. Nah, lain halnya dengan Daniel. Daniel benar-benar sejak dari muda dia menjaga kehidupan kesehatannya. Lewat apa? Lewat cara makan dan lewat cara dia minum. Itu sebabnya di dalam pasal 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dan kepada pemimpin istana Daniel berkata, biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Beberapa waktu kemudian setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Artinya bagian pertama yang sangat penting harus kita perhatikan sejak dari muda adalah mari kita jaga hidup kita sejak dari muda tentang apa yang kita makan dengan apa yang kita minum. Ya. Daniel benar-benar menjaga. Daniel tidak mengkonsumsi segala makanan. Hanya makanan-makanan yang mendatangkan kesehatan bagi tubuhnya dan itu tidak najis bagi tubuhnya, itu dia makan. Demikian juga untuk urusan minum. Dia tidak minum segala minuman-minuman yang memabukkan dan segala hal minuman-minuman yang membuat tidak sehat dalam hidupnya. Sekali lagi, di zaman modern ini tidak mudah kita berbicara kepada anak muda tentang makanan dan minuman. Sebab gaya hidup di zaman modern jauh berbeda dan dampaknya adalah sekarang ini segala bentuk penyakit yang dulu diderita orang tua, sekarang ini sudah diderita oleh anak-anak sejak dari muda. Oleh karena itu lewat kesempatan hari ini saya sebagai hambatan ingatkan anak-anak muda bahwa mari kita jaga makanan dan jaga minuman.
Ya, minuman yang harus kita minum sedikit-dikitnya itu adalah 2 liter per hari air mineral. Ya, hal minum itu juga diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yeskiel pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Jadi bangsa Israel di manakala ada sedang krisis diperingatkan bahwa waktu minum mereka 1/6 hin. 1 hin sama dengan 6 liter. 1/6 berarti 1 liter. Dalam kondisi krisis, anak-anak muda di Israel sehari minum 1 liter. Tapi kondisi normal, mereka minum lebih dari 1 liter. Nah, menurut budaya kita di Indonesia, para medis mengatakan bahwa yang paling ideal untuk kita sekarang adalah 2 liter. Jadi, guys, anak-anak muda, saya ingin ingatkan, jaga makanan kita dan jaga minuman kita, supaya kelak kita memiliki sebuah kualitas hidup sekelas Daniel. Makan dijaga dan minum dijaga. Minimal 2 liter mineral. Ya, bukan sekedar air putih. Mungkin kalau air putih, Pak, saya minumnya air putih apa? Ya, Sprite. Ya, itu beda. Yang kita butuhkan air mineral per hari adalah 2 liter. Ya, saya merasa bahwa sekarang itu di berbagai-bagai tempat, di bandara di Surabaya, terakhir kemarin saya di Tol Cipali, itu di tempat toilet sudah dipasang sebagai rambu-rambu supaya kita memperhatikan tentang minuman. Kalau kita kurang minum, maka terjadi dehidrasi. Dan di dalam toilet sudah ditempel stiker-stiker supaya kita memperhatikan ini. Jadi dampaknya luas. Jadi anak-anak muda, saya ingin ingatkan di tengah-tengah kondisi krisis dampak karena corona ini, mari kita perhatikan tentang cara makan kita dengan cara minum kita untuk menghasilkan kehidupan yang berkualitas sekelas Daniel. Yang kedua, apa yang dijaga oleh Daniel? Daniel menjaga jam-jam ibadahnya. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 11 dikatakan begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ya, salah satu kunci kenapa Daniel menjadi anak muda yang begitu berkualitas, karena sejak dari muda Daniel memiliki jam-jam ibadah yang betul-betul tertata dan sportif dan konsisten. Sehari minimal dia 3 kali ibadah serta memuji Allahnya, lalu kiblatnya menghadap ke Yerusalem. Ya, mungkin kalau zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, kalau kita ajak bicara ibadah, ya rasanya mungkin dianggap kegiatan nomor sekian. Tapi mari kita belajar dari Daniel bahwa Daniel ibadah merupakan kegiatan yang prioritas dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam Ibrani 10 ayat 25 diingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ibadah merupakan sebuah kegiatan yang harus kita nikmati sejak dari muda. Ya, jangan merasa gini, Pak, saya masih muda, rasanya nanti kalau sudah tua beribadah. Belum tentu. Ya, beberapa orang muda kadang-kadang tidak mengenyam kehidupan sampai usia lanjut. Jadi ini adalah waktu yang paling tepat sejak dari muda Daniel menjaga jam-jam ibadahnya. Dia sungguh-sungguh dalam urusan ibadah sehingga masa depannya betul-betul masa yang luar biasa dan kualitas hidupnya diakui oleh raja demi raja dari sangat muda sampai masa tua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Daniel bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kualitas? Karena Daniel menjaga pendidikan. Ya, dikatakan dalam pasal 1 ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Jadi bagi Daniel, pendidikan adalah sesuatu yang krusial, sesuatu yang harus. Jadi anak-anak muda, saya ingin ingatkan bahwa ya, ikuti proses pendidikan kita secara baik dan milikilah bobot pengetahuan yang memadai supaya kelak kita memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Daniel kecerdasan adalah 10 kali lipat di antara orang yang paling cerdas di zamannya. Ya, seorang bapak seperti Manoah, dia juga memperhatikan pendidikan anaknya. Itu sebabnya dia minta kepada dalam doanya dia meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan mengirim seorang guru bagaimana dia bisa membantu membesarkan anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi betul-betul lewat kesempatan hari ini,
di tengah-tengah krisis yang terjadi zaman Daniel, malah memunculkan Daniel naik ke permukaan di tengah-tengah krisis. Nah, kita tidak tahu mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi di dalam generasi kita, tetapi bukan sebuah kebetulan. Bahwa kalau Tuhan sedang izinkan ini terjadi, berarti Tuhan punya